Nah, teman-teman, sekarang hari ini adalah tamu pertama saya, yaitu istri saya sendiri yang gampang dikontaknya. Dan setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia punya banyak story yang menurut saya cukup wow ya, sama papinya. Oke, sekarang pertama, sebutkan satu kata yang bisa mewakili papi. Simple, tapi nggak neko-neko lah, simple. Papinya enak. Simple. Bisa ceritain nggak simpelnya seperti apa? Simple, dia nggak yang ambisius, nggak neko-neko buat anak-anaknya. Jelas orang bapak kasih aturan, dia punya rules di rumah, rules buat anak-anaknya jelas. Kalau dia langgar sama kita, ya kita kena disiplin gitu. Terusnya kayak apa tuh contohnya? Contohnya kalau pergi harus kasih tahu orang tua pergi kemana, sama siapa, pulangnya bagaimana, dan jam berapa rencana pulang. Itu udah harus jelas. Kalau udah jelas, oke. Gitu. Harus jelas. Terus di rumah tutup pintu, nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh sampai kedengaran banting pintu, marah nggak boleh banting-banting pintu, air nggak boleh berceceran di lantai. Itu udah jelas dari kecil, dari balita kayaknya sudah ditanamkan nilai itu. Kalau dilanggar ya kita dimarahin, kita disiplin gitu. Sebenarnya simpel. Ya, simple ya. Dan kalau dari semua roles yang dia udah sampai ini itu, seberapa roles itu atau boundaries ya, mungkin zaman sekarang parenting bilangnya boundaries, boundaries itu bisa menolong kehidupan kamu. Mungkin ya sekarang, kalau dulu mungkin bawel banget ini papi, mama gitu kan. Sekarang kamu realize, kamu sadari seberapa boundaries itu bisa menolong kamu. Sangat atau amat menolong impact-nya. sih. Seperti apa? Tentunya apa yang diajarin jadinya nurun ke kita gitu ya. Jadi kita juga sekarang pasti mikir, baru tahu, oh iya ya ternyata gue bisa kepleset ya kalau udah ada air berceceran di lantai misalnya dari hal sepele. Atau sekarang setelah kita punya anak sendiri, kita baru ngerasa ya, oh iya ya pantas dulu kita harus memberikan informasi yang jelas. Pergi tuh kemana sama siapa, mau main atau mau nonton atau mau apa harus jelas. Ya pantas ya, kalau sekarang saya jadi orang tua juga saya worry gitu. Juga saya akan meminta hal yang sama pasti kepada anak saya, karena itu memang penting, itu sangat esensial buat keamanan bersama, bukan cuma semata-mata untuk pride-nya papi doang, tapi buat keamanan semuanya, anak-anaknya dan satu keluarga itu gitu. Itu penting. Kalau di rumah berantakan, rumah bontang-banting pintu, pasti jadi gaduh berisik kan, kayak mau keributan di mana-mana gitu seolah-olah. Dan ternyata itu tidak nyaman. Bayangin kalau rumahnya penuh dengan keributan, jebret, marah, banting pintu, teriak-teriak. Nah itu papi paling gak mau udah kalau kayak gitu, udah pasti. Sekarang juga kita bayangin aja rumah kita kalau jebret-jebret banting pintu gitu. Kita Ada juga nggak suka kan? gitu ya. Iya. Jadi itu sangat penting sih. Jadi sebenarnya simpel, tapi ya perkara-perkara mungkin kita pikir remeh-temeh, tapi itu sangat impactful banget ya. Kehadiran ayah di mana papi jagain roles itu. Iya. Jagain, kasih boundaries sama anaknya. Selama sekitar 20 tahunan. Selama kita tinggal di rumah papi, betul? 20 tahunan, jadinya ya itu terusnya berlangsung terus. Walaupun sudah lulus kuliah juga tetap ditanya mau pergi kemana, mau sama siapa, pulangnya gimana nanti, jam berapa gitu. Even bawa mobil, ya udah bawa mobil nanti pulangnya jam berapa gitu. Kalau belum pulang ya kenapa belum pulang gitu. Gitu sih. Very good. Ya, punya pengalaman yang sweet atau berkesan sama papi?
Kalau tentang sweet itu mungkin kadarnya paling sedikit itu di papi kayaknya. Mungkin cuman 1 dari 10 moments bisa sweet. Papi bukan orang yang bisa bilang kayak sekarang bisa apresiasi, bisa afirmasi, itu udah nggak ada semua yang pasti. Iya, mungkin Jadi ya dia, itu kali ya. Backgroundnya ya orang stabil kan, kita tahu ada orang dominan, Iya. intim, stabil, cermat. Ya, tapi bukan orang yang memang intim yang bisa bukan intim, bukan melankolis, dia stabil mentok kayaknya. Jadi ya nggak bisa momen sweet sih nggak ada, cuman momen penting itu ya ada sih, ada banget. Terakhir-terakhir ini yang paling dekat ke sekarang itu mungkin pas keputusan untuk memutuskan seseorang. wow. Maksudnya? Maksudnya ngejar itu dulu waktu udah lagi kuliahnya kan lama, udah selesai sarjana lagi ngambil profesi kedokteran gitu kan, lagi ada pacaran kan sama seseorang, sama mantan aku. Jadi setelah sekian lama, udah 2 tahun malah. 2 tahun, udah 2 tahun udah gitu, tiba-tiba lah, singkat cerita, tiba-tiba dia bilang kita break tapi aku nggak mau putus. Itu shock dong, di telepon loh itu. Itu lagi ngobrol di telepon karena posisinya aku kuliah di Bandung, jauh, dia di Jakarta gitu. Oke. Dengan sangat stressful dan clueless, ya udahlah, break aja. Toh gue tetap di Bandung, lu tetap di Jakarta, lu tetap kerja, gue tetap lagi kuliah. Ya tapi kan kita pasti cerita ke papi mami ya, pasti cerita telepon. Tahu nggak pi mami, mas saya itu. Kan ngomong sama mami ya, mami ngomong panjang lebar. Nah, kamu kenapa emang ya, kemana habis berantem atau apa? Pokoknya pertanyaannya kan banyak kan, dari A sampai Z gitu. Berusaha menghibur? Menghibur mami, iya, mami bilang nggak apa-apa lah, udah santai aja, yang penting kamu tetap kuliah, tetap fokus, nggak usah dipikirin, bla 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 bla. Papi no comment at that Papi time. no comment. Papi kok bisa ya, gitu doang. Udah, papi diem doang. Tapi kan ya mungkin setelah itu mami pasti cerita ke papi ya. Memang nggak ada peristiwa yang penting atau gimana yang menurut aku layak untuk di breakin gitu atau apa itu, aku juga nggak tahu. Ya nggak tahu, nggak jelas. Akhirnya setelah 1 hari atau 2 hari ya, pokoknya nggak lama, 1 atau 2 hari, aku ditelepon, tapi yang nelfon tuh papi. Kan aneh, papi biasanya nggak pernah nelfon duluan, biasanya mami. Jarang-jarang lah ya. Jarang. Papi nelfon terus cuman kayak buat, udah makan, udah pulang ya. Itu soal si mantan kamu itu, soal pacar kamu itu. Tunggu, sebelum ke sana. Apa? Setelah telepon sama mami itu gimana kondisi kamu? Kondisinya lupa sih, tapi kayaknya ya biasa aja ya, kayak antara bingung sih jadinya. Aduh, jadinya gimana nih, gak jelas banget nih gue. Jadi setelah gitu. ngomong panjang lebar sama mami tetap dalam keadaan bingung, mungkin marah, mungkin Iya, kesel lah, pasti kesel. Ada mungkin. keselnya, ada bingungnya, jadinya mau dibawa kemana nih gitu hubungannya kan. Yes. Maksudnya ya Kayak ntar gue nggak jadi nikah dong, gue nikah sama siapa nanti dong gitu. Aduh, gue bingung dong. Di saat seperti itu, dan kemudian papi telepon, apa yang papi bilang? Itu soal pacar kamu itu, kan dia minta break. Iya. Udah, menurut papi sih kamu putusin aja langsung, telepon. Wow. Ya, begitulah alasannya. Jadi oke Pi, aku nggak pakai banyak mikir, nggak tahu kenapa jadinya saat itu aku jadi kayak ya udahlah, kayaknya emang harus begitu deh. Kayak papi cuman nggak panjang lebar, dia cuman bilang daripada kamu nanti sakit hati kedua kali lagi untuk jangka waktu yang nggak jelas, bisa break 2 minggu, 1 bulan, siapa tahu 1 tahun statusnya di break gitu. Nggak sih, dia bilang nanti kalau kamu sakit hati kedua kali lagi, tau ujung-ujungnya putus juga kayaknya. Udah putusin aja duluan. Jadi nggak ada keraguan sama papi jelas strict putusin. Iya, papi nggak pakai nego. Papi nggak, kamu nggak mau tanya dulu ini atau tanya dulu siapanya, tanya temennya lah, atau tanya orang tuanya lah, atau tanya apa, nggak ada. Pokoknya papi udah, kamu putusin aja kayaknya duluan. Intinya gitulah. Yes, habis itu? Habis itu, oke,
Aku telepon, aku putusin. Bener-bener langsung putusin. Langsung, nggak pakai ketemu, nggak pakai, pokoknya cuman telepon. Nggak pakai ketemu sama sekali. Udah putusnya jadi ya, I'm sorry. Tapi gimana dong, papi aku bilang gitu. Menurut aku kalau papi yang dari nggak ngomong apa-apa tiba-tiba bilang gitu, kayaknya kayak it's a sign gitu. Udah harus putus. Oke, makasih, Pi. Jadi ya begitu. Oke. Itu peristiwa terakhir yang sangat besar dan sangat menghebohkan bagi hidup aku sih waktu itu. Ya, jadi walaupun papi kelihatannya cool aja gitu ya, tapi dia selalu hadir ya di saat momen-momen penting kayak gitu kan. Ada momen penting lain lagi nggak yang kayaknya, papi tuh selalu ini diem aja, tapi begitu take action, wah gitu langsung kayak wow gitu. Ada sih, mungkin kayak setahun atau 2 tahun sebelum itu, aku masih jadi mahasiswa tahun kedua baru. Masih mahasiswa juga, masih kuliah. Jadi posisinya jauh, aku di Bandung, papi di Jakarta. Waktu itu aku kan anaknya memang gak bisa diem ya, dalam arti aku gak pernah kuliah doang. Jadi aku kuliah, organisasi ini itu, main volley, organisasinya juga yang serius. Gitu. Lebih serius daripada ngerjain kuliahnya kayaknya. Jadi aku pengen punya experience ikut organisasi satu dunia namanya World Health Organization International Meeting. Itu di Jerman. Itu kayak wow, di mana itu aku juga nggak pernah ke sana, papi mami juga belum pernah ke sana. Jadinya aku nekat, aku daftar. Soalnya dia membuka slot untuk anak-anak dari perwakilan mahasiswa kedokteran dari setiap negara, which is dari Indonesia nggak ada yang tertarik. Jadi aku merasa nih peluang aku besar sekali. Ya udah aku masukin, ikutin bikin esai, ketentuannya semua kan by email, semua udah aku kerjain by email dari kosan, by email kerjain. Terus dapet free slot. Dapetnya ini jadi dapat free ya, kamu tinggal datang aja buat acara 4 hari itu. Semuanya di cover? Enggak, makanya belum sampai di situ. Udah gitu kan, oke nih aku dapat tiketnya doang untuk datang ke acara itu. Tapi belum dapat hotel dan tiket pesawat, which is aku tahu kayaknya nih nggak akan kecil nih, aku nggak punya duit kan. Pasti aku harus minta orang tua kan, dan terutama aku minta izinnya sih, aku pesimis. Karena jauh itu di Eropa. Oh, karena jauh, alasan jauh itu. Iya, dan mahal gitu. Jadi aku agak pesimis. Akhirnya aku memutar otak, akhirnya aku pikir bisa nih cari dari ke Kemenkes. Aku bikin proposal, terus aku kirim ke Kemenkes tanpa sepengetahuan orang tua aku. Gitu. Salah deh, momen itu udah ketahuan. Udah. Terus? Oh bukan, jadi setelah aku dapet keterima dulu. Jadi setelah keterima dulu aku udah kasih tahu sama papi. Terus mereka shock. Habis itu aku tenang, aku cari sponsor, aku bilang. Tenang. Pede banget, tenang. Nanti aku coba cari sponsor. Ini masih 3 bulan ke depan acaranya. Udah diterima dulu letternya dari si organisasi organisasi internasionalnya. Aku bikin proposal ke Kementerian Kesehatan. Terus ya udah papi bilang ya udah kalau itu dapat ya pergi, kalau itu nggak dapat itu nggak pergi artinya. Ngomongnya simpel banget, enteng banget kan. Tapi mami udah panjang lebar kayak dia salah. Mami bilang, kamu nggak takut lalali, mami nggak bisa temenin loh, papi nggak ada loh, kita belum pernah ke sana loh. Itu gitu lah bedanya. Mami panjang lebar dari sisi orang ini, dari intim sisi sana. Dengan orang stabil gitu kan. Ya pokoknya mami kan panjang banget pertimbangannya, ya pasti iyalah, pasti khawatir juga gitu. Akhirnya udah setelah sekian lama, akhirnya 2 bulan kemudian keluar, akhirnya aku di cover. Jadi semua yang proposal aku itu senilai 20-an juta itu akan di cover sama Kementerian Kesehatan. Seneng banget dong. Nah, nggak berhenti sampai di situ karena, tapi selama 2 bulan itu struggle-nya itu tiap hari. Jadi mami tuh worry. Mami bilang nggak usah lah. Kamu belum tahu cari di mana tempat tinggal, nggak ada saudara, nggak ada temen, nggak ada kenalan. Perginya sendiri dari Indonesia, nggak ada perwakilan lain. Apa yang papi lakukan? Nah disitulah papi aku tiba-tiba tiap aku di atas, jadi kan kamar aku di atas ada komputer, aku browsing di komputer di atas. Itu waktu itu momennya pas lagi libur, jadi aku pulang ke Jakarta sekalian buat nyiapin itu tujuannya. Dari kosan lagi libur semesteran, aku pulang seminggu di Jakarta. Aku pikir wah sekalian nih aku siapin nih, kayaknya
pasti dapet lah. Maksudnya masa nggak dapet sih dari Kemenkes gitu. Aku udah optimis aja karena aku ngobrol sama papi sama mami kan buat siapin. Karena Kemenkes itu katanya akan di reimburse. Jadi harus siapin buat visa, tabungan harus disiapin berapa di rekening. Itu aku harus ngomong bener-bener serius nih sama papi mami nih gitu. Aku butuh duit dulu dong, pinjem gitu. Nanti kalau udah kan aku balikin dari duit Kemenkes kan. Tapi itu di reimburse bisa 3 bulan after the event. Oke. Jadi reimburse-nya lama. Ya udah. Akhirnya mami masih poinnya tuh mami kekhawatir sih. Mami tuh poinnya bukannya pelit. Tapi kalau papi nggak ngomong banyak-banyak, papi nggak ngomong apa-apa. Cuman papi tiap malam ke kamar aku di atas bareng aku browsing cari tempat tinggal, cari rute, cari flight. Jadi papi temenin kamu gitu ya? Papi temenin aku dan dia tuh lead. Jadi kan aku nggak tahu peta ya, aku susah lihat peta ya. Cewek ya. Sampai sekarang aku juga nggak tahu lihat peta, susah banget. Jadinya kan mesti cari tempat tinggal sama venue, cari hotel atau hostel yang lumayan deket sama venue kan, yang masih bisa aku jalan kaki. Belum nanti sama U-Bahn atau S-Bahn, itu maksudnya stasiun keretanya itu deket mana gitu, arahnya dari peta. Itu papi yang bantuin lihatin, cariin. Udahlah nih kayaknya oke, walaupun bintang 3 tapi kayak nggak jelek-jelek banget gitu. Kayaknya nggak mengerikan, papi lihatin. Itu beberapa hari di rumah ya itu yang papi lakuin gitu. Jadi papi make sure semuanya udah aman. Jadi kita bookingin tuh 1 minggu, 6 hari di bookingin, dijauhin. Karena aku bilang tanggung pi. Aku mau siapinnya flat 1 minggu buat pergi 1 minggu 6 malam di sana. Padahal acara cuma 4 hari 3 malam. Aku pikir nanti aku bisa jalan-jalan gitu. Papi udah tahu, tapi papi diem-diem aja. Papi nggak bilang-bilang sama mami sih. Jadi kita cari langsung kita book di hotel itu buat 6 malam ya. Pokoknya di book di hotel yang sama. Jadi nggak jauh dari stasiun kereta, nggak jauh, tinggal naik apa gitu buat ke venue utamanya kan. Udah dapet itu, terus cari flight, ya udah dibuatin semua, sekalian ngajuin buat visa, papi semua temenin. Papi yang bahkan cariin aku aja ke tour travel buat bikinin visa dan bookingin itu semua yang flight dan hotel itu. Gitu. Oh enggak, kalau hotel kita udah book sendiri. Kalau flight itu dibookingin sekalian bantu pakai jasanya tour travel ngurus visa. Itu papi yang ngajak gitu. Jadi aku merasa dia nggak ngomong apa-apa gitu loh. Dia nggak ngomong boleh atau nggak boleh. Dia nggak ngomong. Tapi dengan dia bisa bantu aku prepare, dia hadir bersama aku in action gitu. It matters a lot. Kayak bagi aku, aduh makasih banyak loh papi. Aku takut, kalau enggak juga aku takut sebenarnya mau pergi, cuman aku pengen banget pergi nih gitu. Jadinya ya udah, kayak papi aku juga optimis kalau aku dapet lah dari Kemenkes, masa nggak dapet sih gitu. Padahal dia bilangnya kalau nggak dapet nggak pergi ya gitu. Tapi sebelum ada dapet atau nggak dapetnya, dia tuh kayak punya faith gitu. Dia siapin, dia bener-bener anterin aku pulang kerja, kita ke tour travel berapa kali gitu. Terus ke Dubes buat bikin visa segala macem gitu. Ya udah gitu. Akhirnya aku pergi, dapet dong grantnya. Ya, jadi yang bisa kita ambil dari cerita ini kan kayak nih, dengerin ayah ya. Mungkin kayak kamu nggak jago ngomong, kamu tuh kayak stabil, mungkin nggak pandai bicara, nggak terlalu fasih ya, lah gitu nggak terlalu fasih. Kayaknya untuk sweet itu susah gitu, tapi jangan berkecil hati gitu. Kamu tetap bisa berfungsi sebagai ayah dan hadir. Kata kuncinya hadir sih, ayah hadir. Wah, halo Kak Yeri. Ya, jadi saya sering banget, teman-teman juga bisa lihat kontennya ayah hadir bersama Daniel Mananta. Waduh. Ya, jadi belajar dari sana, keren banget sih cita-citanya juga. Dan ini satu kisah lagi dari istri saya sendiri, di mana dia menceritakan ya pentingnya ayah hadir, dampingin, temenin situasi yang ada, musim yang mungkin something new gitu ya, loh. something new, something lagi struggle kayak tadi, lagi dipatahin hatinya, terus dia hadir sebagai pahlawan. Wah, itu momen-momen penting itu bener-bener ayah itu harus bener-bener hadir, nemenin gitu anaknya. Dan mungkin ayah punya intuisinya sendiri juga yes, gitu.
intuisi as a father-nya, dan yang mungkin nggak dimiliki oleh mamanya gitu. Betul. Kalau mama mungkin pikirannya tuh udah ruwet duluan nggak sih, udah ruwet gitu. Mikirin aduh ntar gimana anak gua hilang Anak gitu. aku hilang nanti di sana gimana gitu, Tapi dia mikirnya. ayah hadir dengan kekuatannya membaca peta kan. Kasih tahu. Keren Ya, sih, itu keren begitu. banget sih. Itu keren banget sih. Oke. Nah, kebayang nih perjalanan kamu dan akhirnya kamu ya aku mau tarik sedikit sih mundur dulu ya sebelum ke sana lebih jauh. Keputusan kamu jadi dokter. Iya betul. Itu Ada- juga sesuatu sih. Gimana ayah hadir saat itu? Jadi waktu SMA, bahkan dari SMP ya, itu aku udah diproyeksikan, udah diharapkan sama mami tuh untuk ngikutin path-nya sepupu-sepupu aku, which is kuliahnya di Singapura, dan ambilnya bisnis. Karena mami tahu aku nggak suka IT, jadi mami bilang nggak usah ambil dokter, kamu ambil bisnis aja. Kamu kan Inggrisnya juga bisa, tinggal belajar. Ya udah tuh, aku kan sebenarnya nggak mau. Aku sudah pengen jadi dokter ya. Aku udah state jelas banget pokoknya dari kecil, aku pengen jadi dokter pokoknya. Tapi mami balik lagi considernya tuh banyak. Mami bilang, jadi dokter nanti kamu lama. Terus kalau kamu stres gimana? Mami aku tuh nggak mau aku stres, baik banget kan. Jadi mami aku selalu nanya kalau aku lagi pas ya, SMA aja ditanyain, kamu di sekolah itu ambil IPA, kamu stres enggak? Kamu bisa enggak? Gitu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah jadi dokter makanya gitu kata mami. Tapi enggak, tenang, aku bisa, aku mau jadi dokter. Tapi tetap aku dikasih buku-buku buat belajar, kurikulum Singapura, aku dikasih buku buat belajar, lo bayangin. Terus aku tes buat ke Singapura dan tidak dapat kan. Itu mau buat ke SMA-nya. Terus akhirnya SMA-nya di Jakarta. Aku tetap juga pengen jadi dokter. Akhirnya udah mendekati kelas 3 SMA, mesti daftar kuliah dong. Mesti daftar kuliah. Kalau daftar kedokteran harus tes semuanya. Ya udah, aku udah daftar buat ikut tes. Tapi disuruh juga daftar jalur lain yang nggak usah pakai tes, which is jalurnya teknik-teknik. Aku teknik kimia. Jadi dulu waktu SMA aku ikutan Olimpiade Kimia. Makanya aku daftar teknik kimia dan teknik industri. Itu udah bisa lolos dengan rapot aja. Udah daftar, udah keterima. Udah tahu nih jelas dong harganya mah jauh lebih murah dong. Harga yang teknik-teknik itu cuman kayak 1/4 dari harga kedokterannya. Terus dari pembayaran, kan yang mau bayar tuh papi aku. Tapi papi aku tuh telepon. Lagi-lagi kalau papi telepon itu sih sesuatu kayaknya. Sinyal. Iya. Kenapa nih papi telepon? Terus dia ternyata lagi mau bayar. Papi ini mau bayar, lagi sempet. Tapi kamu pengennya jadi dokter atau enggak? Loh, kok papi nanya lagi? Kan udah tahu jawabannya, sebenarnya aku pengen jadi dokter. Udah aku cuma jawab gitu. Ya udah, papi nggak jadi bayar, udah kamu jadi dokter aja. Udah, batal deh aku nggak jadi masuk teknik. Just like that. Padahal kemarin-kemarin itu obrolannya di rumah sama mami itu adalah udah masuk aja dulu, masuk teknik aja dulu gitu. Cobain sok, kalau emang nggak suka, emang nggak bisa, nggak suka ya udahlah baru gitu. Tapi kayaknya papi aku ya itu mungkin intuisinya atau dia tahu Ya, anaknya karena dia gitu. kenal gitu ya anaknya. Iya. Jadi dia Bagaimana tetap berpendirian dari dulu, sekarang dan selamanya. Jadi kayak dia tahu aku. dan dia ambil keputusan meyakinkan kamu lagi gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kan aku clueless ya. Aku kan yang butuh dibayarin kuliah kan. Jadi ya udah terserah lah lu bayarin kuliah apa. Jadi ya udah, tapi setelah ada keputusan itu ya udah tinggal bilang ke mami nggak jadi ya. Dan nanti disuruh coba kedokteran aja. Suruh coba di UI atau di Unpad atau di mana lah di negeri gitu. Tapi sambil didaftarin yang swastanya sama papi. Jadi ya sudah gitu. Dapat didaftarin yang swastanya. Daftar dong, aku udah daftar jadi Atma Jaya FK loh. Oh. Udah ospek. Akhirnya keterima di negeri, bayangkan betapa papi aku bangganya. Dan senangnya. Udah gitu sih. Jadi ya itu. Kalau enggak mungkin aku udah nyasar dulu ke jurusan-jurusan lain gitu. Iya, ya. Penting banget sih ya, bener-bener ayah itu ngambil keputusan di saat yang bukan hanya hadir tapi juga membantu meyakinkan, memberi keputusan
Iya. afirmasi buat anak-anaknya bahwa yes, you can do it gitu. Bener nggak? Ngerasanya kayak gitu kan. Jadi ya. Oke, kayaknya cukup dulu untuk episode pertama ini. Ya, nanti kita ketemu lagi di episode yang lainnya dan berharap ada banyak kisah cerita lainnya. Yang lebih unexpected, lebih unik, Yes. dan lebih luar biasa. Kalau dari ada teman-teman yang mau cerita, punya kisah, siapapun, Anda nggak mesti selebgram atau orang-orang yang terkenal, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, bilang, aku pengen dong cerita, gitu, kisah tentang ayahku. Dan ini sih kerinduan aku sih, banyak banget pasti cerita ayah yang tertutupi karena banyaknya yang cuman ceritain kejelekan ayah dan sebagainya. Tapi gue percaya banget kalau di luar sana banyak banget ayah-ayah yang luar biasa. Jadi jangan takut. Kalau dan harapan saya sih pengen banget gitu ngangkat kisah-kisah ayah yang sweet atau yang baik, yang benar-benar buat kalian tuh ngerasa ini tuh berarti banget loh buat gue gitu. Dan gue pengen tahu bahwa semua ayah di dunia ini please terus lakukan itu gitu. Nah, ini tujuan podcast ini, dan kita tunggu cerita teman-teman yang lainnya. Oke? My dad is my hero. bye bye. Bye bye.